Pips, welcome to MPCast. Aku Jazabin Sekar Grasa Latifana Putri, biasa dipanggil Sekar. Kali ini akan menemani kalian di episode MPCast kali ini. Tapi kali ini aku nggak akan sendiri karena kita kedatangan tamu spesial. Kira-kira siapa ya tamu spesial kita? Langsung aja kita panggil Mas Raka. Hai. Halo Gimana, Mas Mbak? Raka. Halo juga. Apa kabar nih Mas Raka? Alhamdulillah baik. Gimana nih Sekar? Panggilan Sekar kan ya? Iya, benar-benar. Aku juga baik-baik aja. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat juga. Amin. Mas Raka akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja nih Mas? Ya kalau aku sih karena aku kuliah di semester 5 ya kesibukannya udah mulai fokus ke akademik kayak gitu, mulai ngurangi event, organisasi itu mulai aku kurangin kayak gitu. Berarti kan tadi Mas Raka bilang mulai mengurangi event kayak gitu ya. Berarti dulu sebelum semester 5 tuh banyak banget ya Mas event atau organisasi yang diikuti. Well, ada satu titik di mana kayak aku harus ngerjain 3 event dalam satu waktu yang bersamaan. Belum Wow. lagi tugas organisasi ya kan aku di organisasi juga ya at least jadi staff lah. Otomatis kan ada kerjaan yang harus aku selesaiin kayak gitu. Iya. Ya di semester 1 sampai semester 4 tuh aku maksimalin sih buat organisasi, buat event kayak gitu biar semester gede nih tahun ketiga keempat itu tuh udah mulai bisa fokus lagi ke kuliahnya Iya, iya. gitu. Terus gimana nih cara masyarakat tuh bisa membagi waktu? Kan tadi kayak banyak event yang diikuti, banyak organisasi. Kan biasanya kayak keteteran gitu ya. Nah. Terus kalau masyarakat gimana cara time manajemennya? Ya kalau aku sih dari aku sendiri emang kalau memang keteteran itu pasti ada ya, semua pasti kayak kita harus ngerjain berbagai macam kegiatan dalam satu waktu, belum nanti ada deadline tugas, deadline organisasi, event lagi dan lain sebagainya, rapat yang double sana double sini kayak. Kalau sekarang sih seringnya ya kalau Iya. Zoom Meet gitu ya, satu layar tuh kayak dibagi dua gitu, sebelah sini Zoom, sebelah sini Google Meet. Oh, Belum lagi nanti join Google Meet lewat HP kayak gitu. Aku pernah sekali itu join 3 karena barengan semua dan kayak nggak bisa ditinggal gitu loh. Akhirnya ya gantian-gantian kayak ini udah selesai nih aku ngomong, aku gantian ke sini ke satunya. Ya kalau aku sih cara aku ngatur waktu tuh yang pertama secara keseluruhan ya kayak kita tuh harus bisa setting goals. Apa sih tujuan kita? Kayak tujuan kita tuh ikut organisasi tuh mau ngapain? Kayak gitu. Ikut organisasi atau event tuh sebenarnya mau ngapain sih? Terus apakah ada hal lain yang harus kita kejar? Nah, itu tuh kita juga harus bisa set goals itu di awal. Sebelum kita ngapa-ngapain kayak ya proyeksi lah. Aku masuk SMA, Semansa nih. iya. Aku mau ikut apa aja? Oh, Sejak iya. MOS kan ada pengenalan organisasi kan ya. Nah, LDK kalau sekarang Mas. apa? Kalau sekarang namanya MPLS. MPLS. Nah, pas MPLS tuh kan ada pengenalan organisasi tuh ya. Iya. Dari situ tuh kita juga harus bisa planning. Oh, aku mau ikutnya MPK, KIR, sama Padus misalkan. Nah, itu udah masuk planning sebenarnya. Oh, iya benar-benar. Nah, dari situ tuh kita harus bisa, kalau aku ambil yang MPK, berarti nanti bakal ngapain aja sih? Kalau KIR tuh nanti ngapain aja sih? Kalau Juju ngapain aja sih? Kayak gitu. Jadi itu harus jelas dulu tujuan kita tuh ngapain. Kalau misalnya masyarakat sendiri nih, kayak ikut organisasi atau ikut event-event gitu, manfaatnya apa tujuannya masyarakat gitu apa sih? Kalau untuk alasan itu, Iya. manfaat dan lain sebagainya tujuan, sebenarnya manfaat tuh banyak banget. At least kalian bisa nyebutin itu ketika wawancara ya, menginginkan pengalaman, Iya. yaitu salah satu manfaat. Tapi selain itu, aku juga punya beberapa hal yang sebenarnya bisa diambil dari ikut organisasi atau event. Yang pertama, nambah relasi atau networking. Relasi itu lebih kayak secara profesional. Jadi kayak gak cuma berteman, tapi kita bisa menggunakan hubungan itu kayak kita menjalin kerjasama. Misalkan nih ya, kamu kenal A itu kenal sponsorship di mana aja. Nah, itu namanya relasi. Jadi lebih dari sekedar berteman. Jadi kayak bisa teman itu tuh bisa ngarahin kita, oh mending kamu ngajuin sponsor ke ini, aku kenal sama orang ini loh, tak kenalin. Nah, itu namanya relasi. Jadi lebih profesional dibanding dari teman. Oh, iya, iya. Ya, at least selain itu bisa menambah pertemanan juga kayak event di organisasi lah MPK Klaten. Itu kan kita nggak tahu ya siapa, oh ternyata di Semaga ada orang ini kayak gitu. Kita kan jadi kenal anak Semaga. Dan itu bakal lebih bisa kerasa kalau kalian besok kuliah itu.
yang at least satu angkatan tuh hampir 9.000. Angkatanku yang 2019 keterima di UGM itu kan 9.000 orang. Ya at least kita bisa mengenal fakultas lain gitu loh, dari yang lain. Kayak kita cuman kenal paling yang dari Klaten, yang sama-sama dari Semansa, sama-sama satu fakultas atau prodi. Tapi ketika kita ikut organisasi atau event, itu tuh kita bisa kenal gitu loh dari fakultas lain yang kita nggak kenal, yang dia asalnya dari Palembang mungkin, dari Padang atau dari Papua. Kayak kita bisa kenal lagi gitu dan bisa nambah network itu tadi. Terus ya otomatis soft skill kayak kita belajar itu kan hard skill ya. Iya. Soft skillnya kita juga bisa nambah. Kita yang awalnya misalkan kan aku di DDD ya, biasanya kan aku desain. Aku biasanya cuman pakainya Corel nih. Tapi ketika kita ikut event, kita organisasi kan pasti ada upgrading ya. Pelatihan-pelatihan kayak gitu. Kita bisa jadi kayak at least tahu lah gimana sih caranya pakai Photoshop. Gimana sih pakai Adobe. Itu kita bisa kayak terpacu untuk bisa ikut sama teman yang lain gitu. Itu salah satunya sih. Berarti kalau semisal organisasi itu kalau yang aku tangkap ya Mas, kita belajar itu lewat organisasi, kayak kita belajar pengalaman hidup, pengalaman berbagai macam itu malah dari organisasi ya, kayak dari ngobrol-ngobrol gitu. Ya, karena kalau cuman hard skill aja kita belajar ya kita taunya yang ada di buku. Kita taunya apa yang guru atau tentor kita yang berikan. Iya benar. Kayak gitu kan. Kadang-kala kalau belajar juga nggak sepenuhnya kita pakai gitu loh. Karena jujur aku sekarang juga nggak tahu apa itu matematika yang kayak zaman SMA pakai logaritma dan karena udah nggak dipelajari lagi gitu. Karena itu ya itu tadi nggak long last lah apa yang kita dapat untuk hard skill. Tapi kalau soft skill kayak kita ikut organisasi, kekeluargaannya dapat, itu kan kita bisa nerapin itu di dunia kerja, nerapin itu di tempat yang lain kalau itu memang bagus gitu. Mas Raka itu BTW kuliah di mana sih? Aku kuliah di UGM, prodinya agribisnis. Terus kalau semisal ikut organisasi atau event gitu, kalau semisal kuliah itu wajib banget ya Mas? Sebenarnya itu pilihan. Sama kayak SMA, kayak ekskul organisasi itu pilihan. Tapi kan kalau SMA kan ada yang wajib ya, kayak pramuka. At least kalian jadi peserta lah. Iya. Tapi kalau di kuliah enggak. Kalian mau join abis keterima kuliah nih ya, mau join sebanyak-banyaknya boleh, asalkan kalian mampu. Enggak juga enggak apa-apa. Kayak gitu. Ya itu enggak ada kewajiban kalau di kuliah. Makanya kan teman-teman kadang-kala dengerin kayak kupu-kupu, kura-kura, kuliah pulang, kuliah rapat. Nah, itu kayak konsep yang salah sebenarnya tentang kayak organisasi mahasiswa yang sering berorganisasi. Tuh, ya, kalau ada kupu-kupu kan berarti dia nggak ikut organisasi sama sekali. Kayak kura-kura kan habis kuliah nanti rapat, kumpul apa kayak gitu, organisasi, event. Tapi dengar-dengar ya Mas, katanya kalau kuliah itu mungkin beberapa tempat kuliah aja ya, kayak emang harus ikut event atau organisasi biar dapat poin. Itu benar nggak sih Mas sebenarnya? Itu tergantung sih tempat kuliahnya masing-masing ya. Nah, itu tuh namanya SKPI, surat keterangan prestasi apa gitu, lupa aku kan. Kalau di tempat lain kayak misalnya di tempat temanku yang di UNER tuh ada kayak gitu. Jadi menerapkan kalau dia ikut event tingkat apa gitu, itu bisa nambah poin di ijazahnya. Jadi itu tuh ada 10 kolom yang bisa diisi bebas. Itu bisa diisi lomba, bisa diisi KKN, orientasi awal, terus organisasi. Pokoknya totalnya 10 yang bisa dicantumin di surat keterangan kelulusan. Itu di tempat lain. Tapi kalau di tempatku nggak semuanya bisa. Kalau di UGM itu cuman bisa masa orientasi awal, PPSMB kalau teman-teman tahu, KKN, sama lomba-lomba aja yang bisa dimasukin ke berkas kelulusan. Organisasi nggak bisa. Gitu. Terus kan semisal nih masyarakat tadi kan bilang sering bentrok-bentrok gitu ya. Terus cara ngatasinnya gimana? Kan semisal kalau ikut banyak rapat sekaligus kan kadang yang masuk tuh rapat yang ini, yang lainnya kayak beberapa nggak masuk. Gimana Mas? Ya kalau strateginya secara konsep. Nanti beda sama penerapannya. Kalau konsep sih aku inget tujuan awal. Misalnya tujuan awalku di Semansa tuh mau ngapain sih? Aku masuk Semansa tuh sebenarnya mau ngapain? Ya ini setting prioritas ya berarti ya. Aku masuk Semansa tuh mau ngapain? Sebenarnya aku masuk Semansa kan buat belajar
buat menuntut ilmu biar bisa lulus, bisa dapat nilai, bisa masuk kuliah, Iya. masuk PTN atau PTS sesuai apa yang aku harapkan. Karena kalau kita bisa ingat itu, otomatis kita bisa menentukan prioritas pertama. Belajar. Ya, prioritas pertama itu harus belajar. Setelah itu baru berorganisasi, event, volunteering. Itu nomor 2 dan seterusnya. Jangan sampai kebalik. Misal aku mau masuk Semansa karena eventnya bagus-bagus, saat ini keren-keren. Terus aku masuk Semansa kayak gitu. Ya ada orang kayak gitu. Dulu aku pernah mewawancarai salah satu dari pelamar. Pelamar apa ya? Antara aku sama MPK, lupa pokoknya. Ya di angkatan di bawahku, berarti di atas kalian. Ada orangnya kayak gitu. Karena eventnya bagus-bagus, Mas. Ada juga kayak gitu ternyata. Itu salah. Karena kalian masuk Semansa ya harusnya buat belajar. Event organisasi itu pendukung aja biar melengkapi pengalaman, melengkapi soft skill kalian. Ketika besok di jenjang yang lebih tinggi kalian udah ada nih pengalaman ngadepin kasus. Kalian tahu, oh ini dulu pernah terjadi pas aku SMA kayak gitu. Jadi lebih bisa wise menghadapi permasalahan. Itu yang pertama, kita harus bisa kita harus ingat kita ngapain sih di situ, kita tuh siapa kayak gitu. Kita harus bisa membahagiakan orang lain, misalnya orang tua kayak gitu. Itu bakal lebih kerasa kalau kalian kuliah, karena kuliah kan bayar ya. Kalau sekolah SD, SMP, SMA kan ya mungkin ada yang bayar tapi kan besarnya sedikit. Kalau kuliah kan uang SPP-nya kan tinggi-tinggi ya. Kalian juga aku dibayarin orang tua itu buat apa sih kayak gitu. Itu bakal lebih kerasa kalau kalian udah kuliah gitu. Lanjut yang kedua. Ngelantur nih malahan. Kita lihat urgensinya dan kepentingannya. Kadang-kala suatu hal itu urgent dan penting. Urgent itu harus segera dilaksanain dan penting. Ya kita harus bisa melaksanakan itu secepat mungkin. Apa ya contohnya kalau urgent itu kan urgent dan penting ya, berarti mungkin LPG-an. LPG-an itu kan harus segera dilaksanain ya. Nanti kalau enggak kita dapat sanksi dari keuangan dari pihak sekolah. Ya itu harus segera dilaksanain. Proposal juga segera harus dilaksanain kayak gitu. Itu contohnya. Ada pula yang penting tapi enggak urgent. Jadi itu penting tapi enggak begitu. Mendesak. Enggak mendesak. Itu bisa dikerjain bareng-bareng, bisa kamu kasihin ke orang lain kayak gitu. Kayak penting tapi nggak mendesak, misalkan forum keluarga atau bonding. Itu sebenarnya penting tapi nggak urgent kan, karena setiap minggu pasti ada. Ya kalau di organisasi kuliah pasti setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali. Itu penting tapi nggak urgent, jadi itu masih bisa ditinggal-tinggal. Bukan meremehkan tapi memang itu nggak urgent sebenarnya, ngapain gitu loh. Ini nggak perlu setiap periodikal sekali ketemu kayak gitu. Kalau menurutku aku itu ya pandanganku ya. Itu penting tapi nggak urgent. Ada juga yang nggak penting tapi urgent. Apa ya contohnya ya? Aku tuh mikir loh, nggak penting tapi urgent. Nggak penting tapi mendesak banget. Apa ya? Kalau nggak penting tapi urgent itu sesuatu hal yang kita bisa nantilah. Tapi kita juga bisa harus nentuin deadline-nya. Kayak nantilah maksimal besok. Nah, itu tuh nggak penting, berarti kan ada yang didahulukan. Tapi itu juga harus diselesaikan. Ya kan, makanya tuh nggak penting tapi urgent. Ada yang paling jeleknya adalah nggak penting dan nggak urgent. Ya kan, main HP di tengah-tengah kelas itu nggak penting dan nggak urgent gitu loh. Nggak ngelarang tapi ya ntar dulu lah kayak gitu. Kalau kita udah bisa klasifikasi ini nih kegiatan kita berdasarkan kepentingan dan urgensi, ya kita bisa lihat nih mana sih yang paling utama yang harus didahuluin gitu. Terus ya kalau masalah rapat yang double itu biasanya aku patokannya tuh ke siapa duluan sih yang buat janji. Karena di hari ini MPK buat janji, Mas besok Sabtu kita syuting podcast yuk. Nah, itu kamu ngomongnya di hari Selasa. Di hari Rabu ada juga yang ngajakin aku ketemuan di hari Selasa di jam yang sama. Ya otomatis aku duluin yang MPK karena MPK buat janji dulu ke aku. Habis itu selesai, ya aku bisa di hari Sabtu tapi setelah jam ini karena ada kegiatan yang lain. Gitu. Kalau sama-sama pentingnya,
biasanya aku bagi-bagi nih. Oke, aku join di MBK jam segini sampai jam segini. Misalnya total durasinya 3 jam nih, aku join di MBK 2 jam. Oh, Nanti yang 1 jam sisanya ke tempat yang lain. Biasanya kan aku kalau ada kegiatan yang double-double kayak gitu. Itu di online ya, daring ya. Tapi kalau di kenyataan sih otomatis agak susah. Apalagi kan kalau misalnya ke tempat ini, ke tempat itu, apalagi yang kalau jauh gitu. jauh ya kan. Oh, Gitu. Apalagi kalau harus ke Jogja ya nggak mungkin. Aku Iya. juga harus bisa. Yang paling penting ke Jogja. Selain itu mah urusan belakang. Dan kalau di lingkup organisasi itu istilahnya eling aku tuh sebagai apa di situ. Dan aku sebagai SCS itu kayak di atasnya koor divisi. iya. Jadi dia itu di bawahnya ketua, tapi di atasnya koor divisi. Kayak penasehat divisi. Oh iya. Ya kalau aku punya duty sebagai itu, otomatis aku harus merelakan waktuku lebih banyak kepada divisi itu dibanding organisasi yang lain. Kayak gitu. Nah itu harus ingat kita tuh siapa sih di organisasi itu. Kayak gitu. Kayak jabatan gitu ya mas. Kalau Maybe. mungkin kalau SMA kayak gitu. Ya, kalau di organisasi mungkin jabatan. Terus semisal kan banyak banget nih mas kayak kegiatan-kegiatan. Kayak pernah ngerasa males gitu nggak sih mas? Kayak saking banyaknya tuh jadi banyak banget males. Pernah Kalau nggak, Mas? aku bukan males tapi Heeh. saking banyaknya aku kudu ngopo iki. Aku harus ngapain apa yang harus aku kerjain duluan kayak semuanya minta diduluin, semuanya penting kayak aku harus ngapain ini. Kayak nugas nongkrong di luar kan kalau aku sama teman-temanku nongkrong tuh nggak literally nongkrong, nggak ngomong, nggak kongkow tapi pada bawa laptop, Ya, pada bawa tugas, pada bawa kerjaan. Setiap dimanapun itu, entah di Jogja, entah di Klaten, entah sama temanku yang di sini atau yang di Jogja, pasti gitu. Kayak saking karena banyaknya tugas, banyaknya harapan desain, banyaknya deadline kayak aku harus ngapain nih? Ngapain aja? Bingung gitu loh mau ngerjain yang mana kan saking banyaknya kayak gitu kan. Ya kalau aku sih sekali lagi lihat deadline-nya. Deadline-nya yang paling dekat apa? Itu yang harus dicicil kayak gitu. Kalau untuk masalah harapan sih sebisa mungkin setelah hari itu dikasih ya itu dikerjain lah minimal at least kita cari-cari dulu referensinya. Kalau desain ya kita cari-cari dulu contohnya. Iya. Dari situ kan kita udah punya gambaran nih, oh besok mau tak buat gini. Tapi karena waktu ya besok aja lah. At least kita udah punya bahan kayak gitu. Oh. Berarti tadi yang pertama tuh harus ngurutin prioritasnya itu. Prioritasnya bisa dilihat dari jabatan, terus yang ngajak duluan siapa, terus dilihat dari ingat lagi kita harus ingat sama tujuan kita ikut kegiatan itu. Yes, that's right. Terus Mas Raka punya quotes gitu nggak Mas? Kayak nasihat buat kita, buat adik-adik atau buat teman-teman biar apa ya? Biar kita tuh semakin semangat kalau kita sibuk gitu loh. Ya kalau untuk quotes secara umum sih manfaat ke sebelum itu kan teman-teman mungkin tahu ya kayak ada orang yang ngomong kalau masa SMA itu masa yang paling wow atau masa yang paling emas di rentang umur teman-teman. Besok mungkin kalau teman-teman udah kuliah, udah kerja kan pasti paling keinget di masa SMA ya. Nah, itu tuh emang bener sebenarnya. Kalau di SMA tuh sebenarnya kita bisa melatih, bisa tahu kita tuh siapa sih, kita tuh bakatnya itu apa. Dari situ tuh kalau teman-teman pintar dan bisa mengatur itu, teman-teman bisa mendapatkan insight itu di SMA. Kayak kita ketertarikannya di mana, itu tuh harusnya bisa muncul di masa-masa SMA gitu. Kalau teman-teman bisa menerima apa yang ada di diri teman-teman masing-masing ya. Karena kan itu nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Iya. Dan nggak bisa secepat itu menerima di masa. Kadang-kala seseorang baru paham, oh aku ternyata kayak gini ya, senangnya kayak gini tuh baru setelah SMA. Nah, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman bisa mengetahui diri teman-teman tuh sejak SMA. Dari situ, kalau kita memang cocoknya ngatur orang, ngatur sesuatu, ngatur event, ngatur acaranya, ikutlah organisasi sebanyak-banyaknya di SMA. Tapi teman-teman juga harus ingat, setelah SMA ini masih ada sesi lanjutan gitu loh. Teman-teman harus kuliah, ya toh. Makanya
boleh ikut sebanyak-banyaknya semampu kalian, tapi kalian nggak boleh lupa sama yang namanya belajar, karena masuk kuliah tuh pakai nilai juga. Iya kan? Nggak cuman kalian bayar masuk, nggak, kan tetap ada kompetensi yang harus kalian bisa di situ. Makanya selain organisasi juga harus diimbangi dengan yang lain. Kalau memang keteteran ya ikutlah bimbel kayak gitu. Jadi dan studi kasusnya itu adalah temanku yang zaman SMA nggak pernah ikut event, ketika di kuliah mau daftar organisasi ataupun kegiatan, mereka tuh nggak diterima karena mereka nggak punya pengalaman gitu zaman SMA. Karena di kuliah tuh kayak mau belajar event itu tuh kayak alasan yang ya terus lu ngapain di SMA nggak ikut organisasi, lu aja nggak punya pengalaman. Tapi counter attack-nya adalah ya gimana aku mau punya pengalaman orang aku ditolak terus. Nah itu adalah sesuatu yang blunder dan salah, karena ya memang dari awal ya kalau kamu mau terjun di event ya jangan nanggung-nanggung. Sebenarnya harusnya dari SMA kamu cicil-cicil dulu biar ada pengalaman kayak gitu. Jadi kayak sebisa mungkin manfaatkan masa SMA kalian dengan hal-hal yang semenarik mungkin. Kalau ada kesempatan atau chance buat ikut event secara mandiri, nggak terikat dengan sekolah, ya kenapa nggak ikut volunteering misalkan kayak gitu. Berarti kalau ikut semisal organisasi atau event di SMA tuh sebenarnya nilai plus banget ya Mas? Plus banget. Karena dari situ kita bisa kayak punya bahan, ya kasarannya kayak kita punya bahan yang bisa kita banggakan ketika di jenjang-jenjang selanjutnya. Kayak aku pernah join ini loh zaman SMA. Ya kan kamu nggak mau milih aku, iya kan kayak gitu kan? Iya. Nanti nyesel nggak milih aku. Iya kan? Aku pernah loh nge-eventin pemilu online kayak gitu kan. Karena temanku kayak ragu nih, ada satu orang MPK juga, dia ragu nih mau daftar event pemilihan umum mahasiswa tingkatnya KM UGM itu tingkat universitas. Dia tuh ragu, aku iso ora ya ora, kayak ya bisa lah kan ADW SMA pemilunya wes online. Ini pemilu online pertama di UGM. Ya udah, kamu tinggal gunain aja pengalamanmu mengkoordinir pemilu online zaman SMA sebanyak 2 kali. Dan alhasil dia keterima karena dia menyebutkan kalau saya sudah pernah menyelenggarakan pemilu online 2 kali di SMA. Karena alasan itu dia bisa keterima. Wow. Gitu. Terus ada pesan apa lagi gitu nggak Mas? Sebenarnya secara garis besar apa yang udah aku sampaikan juga sih. Itu tadi yang sering aku ulangi, kalian tuh harus ingat kalian tuh siapa di Semansa, kalian mau ngapain, biar prioritas kalian tuh bener. Karena kalau prioritas kalian salah, ya udah kalian akan salah selanjutnya. Kecuali kalian memang sadar kalau kesalahan itu kalian buat kayak gitu. Berarti kayak first step-nya kita tuh emang harus bener duluan. Betul. Kayak gitu. Oke. First step tuh penting banget. Iya. Kayak ketika kita mau melangkah, ya selanjutnya kita harus ngikutin langkahnya itu. Ya. Gitu. Betul. Oke. BTW di Semansa gimana nih event-eventnya? Event-eventnya lancar sih, semuanya masih online juga. Iya. HOT kemarin sukses lah ya. Sukses. Amin. Alhamdulillah. Iya. Mungkin tahun 2022 udah bisa diadain semi online offline. Oh, blended berarti. Iya. Okay. Kalau di kuliah berarti eventnya juga online semua ya Mas? Atau ada yang offline? Semi, ya blended semi. lah. Ya kalau peserta kalau kayak lomba-lomba nih, kemarin terakhir kali kan ada PIMNAS. PIMNAS tuh kayak Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ya. Itu blended, jadi kayak pesertanya di universitas masing-masing, panitianya ke lokasi kayak gitu. Di UGM pun juga kayak gitu. Kayaknya kita udah lama ya Mas ngobrol-ngobrol. Ya lumayan. Makasih banget buat Mas Raka yang udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di MPKS ini. Semoga apa yang aku dan Mas Raka sampaikan bisa berguna buat teman-teman ke depannya. Amin. Amin. Semoga bisa berguna. Terima kasih telah menonton episode MPKS kali ini. Sampai jumpa di next episode. Thank you and see you. See you.